Jumat 10 April 2020, teman saya seorang aktivis mengirim pesan melalui aplikasi. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah. Paskah 2020 pasti berbeda. Saya menjawab, Paskah kali ini memang sungguh berbeda. Pandemi COVID-19 memang telah meluruh lantakkan tradisi gereja, liturgi gereja. Gereja menjadi kosong, semuanya menggunakan online. Seorang teman kemudian juga mengatakan Presiden Jokowi telah menetapkan darurat kesehatan, dan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Jakarta Anies Rashid Baswedan yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Permintaan Anies sebenarnya sudah lama disampaikan, tetapi baru dikabulkan sekarang dan baru berlaku 10 April 2020. Yang menarik, teman saya seorang aktivis itu mengatakan yang agak mengejutkan sebetulnya adalah posisi DPR, posisi yang terhormat anggota DPR. Kok begitu banyak isu-isu kontroversial, isu-isu kontraproduktif yang muncul dari Senayan? Saya mencoba mencari tahu. Membaca arsip harian Kompas, memang begitu banyak isu-isu yang tidak terkait dengan situasi kebatinan kerakyatan sekarang justru diproduksi oleh anggota DPR. Ada keinginan untuk mensahkan kembali rancangan undang-undang hukum acara pidana. Ada juga keinginan melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Ada juga keinginan membahas RUU Pemasyarakatan. Ada juga yang menginginkan membahas RUU revisi tentang Mahkamah Konstitusi. Apakah tindakan-tindakan politik DPR itu sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat, suasana kecemasan masyarakat, suasana haru biru petugas medis yang berjuang di rumah sakit melayani, mengobati pasien-pasien terkena COVID-19. Itu adalah seakan ada sebuah kesenjangan antara realitas dan tindakan politik. RUU KUHP telah memicu protes begitu luar biasa dan ditunda oleh Presiden Jokowi pada September 2019. Kenapa kemudian juga harus dibahas sekarang dan kemudian disahkan sekarang juga? Memang sudah menjadi ambisi dari setiap Menteri Kehakiman. Sejak saya menjadi wartawan di lapangan, Menteri Kehakiman Ismail Saleh berkeinginan agar bisa menggolkan rancangan undang-undang KUHP menggantikan produk kolonial. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli hampir saja bisa mencatatkan sejarah seorang menteri yang bisa mensahkan undang-undang hukum pidana. Tetapi karena begitu banyak unjuk rasa, kemudian Presiden Jokowi menundanya. Dan sekarang menggunakan situasi kebatinan masyarakat yang tidak cukup nyaman, saya pikir tidak cukup tepat seandainya itu harus dibahas sekarang dan kemudian disahkan sekarang juga. Butuh konsultasi publik yang meluas. Masalahnya sekarang dalam posisi semua harus menjaga jarak karena ada pembatasan sosial berskala besar. Ada juga undang-undang soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Itu juga undang-undang yang kontroversi karena drafternya, pembuat undang-undangnya ingin membuat semuanya diatur dalam undang-undang. Ya soal pers, ya soal perawat, ya soal tenaga kesehatan diatur di situ. Sehingga juga tidak mungkin sebetulnya undang-undang Omnibus Law dipaksakan akan dibahas DPR, apalagi dengan tenggat waktu diselesaikan selama 100 hari. Itu nggak mungkin bisa dikerjakan. Asumsi-asumsinya pun sudah banyak berubah. Sehingga harus ada kesabaran dari anggota DPR untuk tidak memaksakan membahas undang-undang yang tidak terlalu relevan dalam kondisi kekinian. Ada juga gagasan untuk membuat inisiatif merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Usia hakim konstitusi mau dilebarkan menjadi 70 tahun. Komisi etik dikabarkan direduksi menjadi 2. Apakah itu bukan usul yang keblinger? Ingat, Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of konstitusi, the guardian of ideologi negara, tetapi pernah Mahkamah Konstitusi mengalami kecelakaan. Ketua MK pernah ditangkap oleh KPK, Hakim MK pernah ditangkap oleh KPK.
Kemudian pertanyaannya, apakah mereduksi, mengurangi komisi etik menjadi 2 orang adalah momentum yang tepat? Kembali lagi, di era yang seperti sekarang, anggota DPR memang perlu berbela rasa. Berbela rasa terhadap suasana kebatinan di masyarakat yang sedang cemas, yang sedang tidak pasti menghadapi badai pandemi. Apakah tidak sebaiknya justru DPR mengambil tindakan-tindakan politik, misalnya membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi untuk menangani badai corona. Keinginan untuk membahas jumlah undang-undang, apakah undang-undang Mahkamah Konstitusi, apakah undang-undang Cipta Kerja, apakah undang-undang hukum acara pidana, sebaiknya itu diurungkan terlebih dahulu. Biarlah badai ini mereda agar DPR tetap punya compassion, tetap punya keberpihakan. Temanilah rakyat, para pemilih yang telah mengantarkan yang terhormat duduk di Senayan. Sabarlah, setelah badai pandemi ini mereda, barulah tindakan-tindakan politik untuk mensahkan undang-undang bisa diwujudkan. Saya Budiman Tanurjo, sampai jumpa pada obrolan Budiman episode mendatang.